Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja untuk pertemuan keempat kriptografi. Oke, mungkin kita pertama ada saya, Arif Wirawan, dengan NIM 004. Eh, saya Muhammad Kafi Darmawan dengan NIM 007. Ganti saya ganti dengan tim Dengan saya Muhammad Askel Askia dengan NIM 038. dan saya Muhammad Akbar Tony dengan NIM 041. Nah, oke, mungkin yang pertama yaitu bubble shot. Definisinya, bubble shot adalah algoritma pengurutan paling sederhana yang bekerja dengan menukar elemen yang berdekatan berulang kali jika urutannya salah. Algoritma ini tidak cocok untuk kumpulan data besar karena kompleksitas waktu rata-rata dan kasus terbukanya cukup tinggi. Oke, untuk langkah-langkahnya di sini kita mengambil array angka 5, 1, 4, 2, 8. Lalu kita urutkan array dari angka terendah ke angka terbesar menggunakan bubble sort. Pada setiap langkah, elemen yang ditulis dengan huruf tebal dibandingkan. Diperlukan 3 pas. Oke, mungkin perulangannya pertama atau lulus pertama. Kita membandingkan 5, 1 yang paling depan. Di situ ada dicocokkan. Nah, pas dibandingkan ini ternyata elemen 5 lebih besar daripada 1. Nah, karena lebih besar jadi ditukar. Lalu selanjutnya akan dibandingkan dengan 5 dengan 4. Nah, karena 5 lebih besar maka ditukar kembali. Lalu dibandingkan lagi 5 dengan 2. Karena 5 lebih besar ditukar lagi, di duanya di depan. Lalu dibandingkan lagi 5 dengan 8 karena 5 kurang dari 8 makanya tidak ditukar. Jadi untuk kelulusan pertama seperti ini. Oke, selanjutnya untuk ulangan kedua atau lulus kedua kita bandingkan 1 dengan 4. Nah, 1 sama 4 tuh satunya lebih kurang dari 4, jadi nggak ditukar. Terus kita bandingin lagi 4 sama 2. 4 sama 2, 4 yang lebih besar, jadi ditukar. Terus dicek lagi 4 sama 5, nggak lebih besar, jadi nggak ditukar. Terus dibandingin lagi 5 sama 8. 5 lebih kecil, jadi nggak ditukar. Lanjut. Oke, selanjutnya karena sekarang kan arahnya udah diurutkan yang tadi, tetapi algoritma tidak mengetahui apakah array sudah selesai. Algoritmanya memerlukan satu pas lagi keseluruhan tambahan tanpa pertukaran apapun untuk mengetahui bahwa algoritma tersebut sudah diurutkan. Jadi dicek lagi nih 1 dengan 2, 2 dengan 4, 4 dengan 5, 5 dengan 8. Karena semuanya udah urut, jadi iterasinya udah selesai, jadi udah terurut, jadi udah aman. Oke, untuk kasusnya kinerja terbaiknya terjadi ketika daftar yang akan diurutkan sudah dalam urutan yang benar atau hampir dalam urutan yang benar. Dalam hal ini, bubble sort hanya memerlukan satu iterasi untuk memeriksa bahwa tidak ada pertukaran yang diperlukan. Ini berarti bahwa jumlah perbandingan yang dilakukan adalah sekitar n, jumlah elemen dalam daftar, tetapi tidak ada pertukaran yang benar-benar dilakukan. Jadi kinerja terbaiknya adalah big O n. Oke, untuk kinerja rata-ratanya dari bubble sort adalah big O n pangkat 2. Ini berarti bahwa dalam kasus rata-rata, algoritma ini akan melakukan sekitar n pangkat 2 perbandingan dan pertukaran, di mana n adalah jumlah elemen dalam daftar. Ini adalah algoritma yang relatif lambat untuk daftar yang besar. Oke, selanjutnya kinerja terburuknya terjadi ketika daftar yang akan diurutkan dalam urutan terbalik. Dalam hal ini, bubble sort akan melakukan sekitar n pangkat 2 perbandingan dan pertukaran, seperti dalam kasus rata-rata. Jadi kinerja terburuknya juga adalah big O n pangkat 2. Oke, untuk kompleksitas waktunya, di situ ada grafik ya untuk bubble sort-nya. Jadi bubble sort memiliki kompleksitas waktu terbaik rata-rata dan terburuk yang sama, yaitu big O n pangkat 2. Ini berarti bahwa kinerjanya tidak bergantung pada urutan awal elemen dalam daftar. Algoritma ini adalah salah satu yang paling tidak efisien untuk pengurutan dalam jumlah besar.
Oke, selanjutnya ada selection sort. Oke, untuk definisinya adalah perbaikan dari algoritma bubble sort dengan mengurangi jumlah perbandingan. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data yang paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahap. Oke, untuk langkah-langkahnya, pada perluangan pertama kita menemukan bahwa angka 2 adalah angka kecil sesuai dengan ilustrasi sebelumnya. Maka kita tukar dengan elemen pada indeks pertama. Indeks pertama telah menemukan nilai yang cocok dan selanjutnya dapat kita abaikan. Lalu kita lanjut ke perulangan kedua dan ditemukan bahwa angka 3 adalah angka yang terkecil selanjutnya. Maka kita letakkan angka 3 berada di indeks setelah angka 2 dengan cara menukarnya. Lalu pada perulangan ketiga, angka terkecil yang selanjutnya ditemukan adalah 5. Maka untuk memindahkannya ke posisi yang tepat, kita lakukan pertukaran dengan nilai pada indeks kedua. Kemudian pada perulangan keempat, kita menemukan angka 7 adalah angka yang terkecil, lalu kita pindahkan ke indeks ketiga. Oke, lalu untuk kompleksitas waktunya, waktu terbaiknya itu ON pangkat 2, waktu rata-ratanya Big O N pangkat 2, dan waktu terburuknya Big O N pangkat 2. Nah, karena itu selection sort memiliki kompleksitas waktu yang sama baik dalam kasus terbaik, rata-rata maupun terburuk. Ini berarti bahwa kinerjanya tidak bergantung pada urutan awal elemen dalam daftar. Secara teoritis, selection sort memiliki sekitar N pangkat 2 perbandingan di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Oke, lalu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan selection sort, yang pertama adalah sederhana dan mudah dimengerti. Yang kedua, bekerja dengan baik dengan kumpulan data kecil. Lalu kekurangannya untuk selection sort, pengurutan pilihan memiliki kompleksitas waktu yang besar, yaitu BON pangkat 2 dalam kasus terburuk dan rata-rata. Yang kedua, tidak berfungsi dengan baik dalam kumpulan data besar. Dan yang terakhir, tidak mempertahankan urutan relatif item dengan kunci yang sama yang berarti tidak stabil. Oke, selanjutnya ada insertion sort. Insertion berasal dari kata insert yang kalau diartikan ke bahasa Indonesia adalah memasukkan atau menyisipkan. Jadi insertion sort adalah algoritma pengurutan yang cara kerjanya adalah dengan mengambil elemen pada array, kemudian menyisipkan data tersebut pada posisi yang tepat. Algoritma ini membandingkan dua elemen, yaitu elemen pertama dengan elemen yang sudah diurutkan. Perbandingan akan terus dilakukan hingga tidak ada elemen yang tersisa. Langkah-langkahnya ini jadi ada kondisi awal array, terdapat sebuah array menampung 6 elemen dengan pola yang acak. Untuk ini terdapat pemisah antara array yang sudah terurut, yaitu kiri, dengan array yang belum terurut, yaitu di kanan. Pada perulangan pertama, kita harus menyisipkan angka 1 ke posisi yang tepat, yaitu sebelum angka 4. Lalu yang kedua ini, perulangan kedua, kita harus menyisipkan angka 8 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Karena posisi 8 sudah tepat sebelumnya, maka tidak ada pertukaran. Lalu di perulangan ketiga ini, kita akan menyisipkan angka ketiga pada array yang sudah terurut, yaitu pada posisi setelah 1 dan sebelum angka 4. Lalu pada perulangan keempat, kita akan menyisipkan angka 7 ke posisi setelah angka 4 dan sebelum 8 pada array yang sudah terurut. Terakhir, pada perulangan kelima, kita harus menyisipkan angka 2 ke posisi yang tepat pada array yang sudah terurut. Setelah itu, maka kita telah berhasil mengurutkan array dengan menggunakan algoritma insertion sort. Untuk kompleksitas algoritma insertion sort ini juga terdiri dari dua kalang bersarang, di mana terjadi n-1 pas dengan n adalah banyak elemen struktur data. Dengan masing-masing pas terjadi I kali operasi perbandingan. I tersebut bernilai 1 untuk pas pertama, bernilai 2 untuk pas kedua, begitu seterusnya hingga pas ke n-1. Untuk perbandingan waktu insertion sort dengan bubble sort dan selection sort ini, kalau berdasarkan gambar di atas, insertion sort lebih dari 2 kali lebih efektif daripada bubble sort dan 40% lebih cepat daripada selection sort. Insertion sort lebih baik tidak digunakan untuk menangani struktur data dengan lebih dari 2000 elemen. Nah, yang keempat ada merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan menggunakan metode divide and conquer, yaitu dengan cara memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian-bagian pecahannya tadi kemudian digabungkan kembali.
Algoritma ini dirumuskan dalam 3 langkah, yaitu divide, yaitu memilih atau memilah elemen dari data menjadi 2 bagian, conquer, yaitu setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif, kombinasi, yaitu menggabungkan setiap bagian dari rangkaian data tersebut. Langkah-langkahnya ini, jadi terdapat sebuah larik atau array. Pertama-tama larik tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 6, 3, 5, 1, dan 8, 2, 4, 7. Larik 6, 3, 5, 1 dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 6, 3, dan 5, 1. Larik 6, 3 dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu 6 dan 3. Selanjutnya karena 6 dan 3 sudah tidak bisa dibagi lagi, maka di merge dan diurutkan menjadi 3 dan 6. Larik 5, 1 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 5 dan 1. Selanjutnya 5 dan 1 ini dilakukan merge dan diurutkan menjadi 1 dan 5. Larik 3, 6, dan 1, 5 ini di merge dan diurutkan menjadi 1, 3, 5, 6. Lalu larik 8, 2, 4, 7 yang kanan ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 8, 2, 4, 7. Larik 8, 2 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 8 dan 2. Selanjutnya 8 dan 2 di merge dan diurutkan menjadi 2, 8. Larik 4, 7 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 4 dan 7. Selanjutnya 4 dan 7 dilakukan merge dan diurutkan menjadi 4, 7. Larik 28 dan 47 di merge dan diurutkan menjadi 24, 78. Lalu digabungin nih lariknya, larik 1, 3, 5, 6 dan larik 24, 78 di merge dan diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk kinerja merge sort ini, untuk pengurutan n elemen, merge sort memiliki kompleksitas big O, n, log n. Kompleksitas ini juga berlaku untuk kasus terburuk. Jika running time untuk merge sort terhadap struktur data dengan banyak elemen n adalah Tn, maka recurrence-nya adalah Tn sama dengan 2T dalam kurung n pangkat n bagi 2 plus n. Berdasarkan definisi dari algoritma, itu yang tadi di atas itu berdasarkan definisi dari algoritma. Algoritma ini jelas lebih efektif daripada algoritma-algoritma sebelumnya. Algoritma ini bersifat rekursif, sehingga algoritma ini menjadi pilihan buruk jika ingin dijalankan di mesin komputer dengan memori yang terbatas. Kelebihan merge sort ini yang pertama kecepatan dan efisiensi. Merge sort memiliki kompleksitas waktu rata-rata big O n log n, di mana n adalah jumlah elemen yang akan diurutkan. Kompleksitas waktu yang relatif rendah ini membuatnya efisien untuk data dengan jumlah elemen besar. Yang kedua ini stabilitas. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang stabil, yang berarti bahwa elemen-elemen dengan nilai yang sama akan tetap dalam urutan relatif mereka setelah pengurutan. Stabilitas ini penting, di mana dalam beberapa kasus pengurutan ini harus dipertahankan. Yang ketiga ini bebas dari ketergantungan data. Merge sort tidak bergantung pada jenis data yang akan diurutkan. Algoritma ini berlaku untuk berbagai jenis data, baik itu bilangan bulat, pecahan, karakter, atau bahkan objek yang kompleks. Yang terakhir itu mudah diimplementasikan. Konsep divide dan conquer ini dalam merge sort membuatnya mudah untuk diimplementasikan dalam berbagai bahasa pemrograman. Yang kelima ada algoritma quicksort. Oke, konsep dasar quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang sangat cepat dibandingkan dengan algoritma pengurutan lain. Sistem ini bekerja dengan membagi data menjadi 2 bagian, yaitu bagian yang lebih kecil dan bagian yang lebih besar. Pertama-tama, sistem akan menentukan elemen yang disebut sebagai pivot. Pivot ini memiliki peran yang penting dalam quicksort karena menentukan bagaimana merekayasa algoritma yang akan digunakan. Kecepatan pengurutan dari quicksort sangat dipengaruhi oleh pivot. Oleh karena itu, pemilihan pivot harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Langkah-langkah. Nah, langkah-langkahnya ini pertama kan kita ada sebuah array ya. Nah, kemudian kita tentukan pivotnya, yaitu yang angka 7 ini ya. Nah, jadi yang angka 7 ini kan ada 2 partisi jadinya. Sekarang jadi ada 2 partisi, yaitu partisi 1 dan partisi 2. Nah, kita akan membandingkan partisi 1 dengan pivot terlebih dahulu. Kalau angkanya lebih besar dari pivot, maka angka tersebut akan dipindahkan ke sebelah kanan pivot. Seperti yang dilihat di sini, angka 9 lebih besar, maka akan dipindahkan ke sebelah kanan. Angka 4 dan angka 2 lebih kecil, maka tetap di sebelah kiri. Selanjutnya, kita membandingkan pivot dengan partisi yang kedua. Nah, kalau elemen pada partisi tersebut lebih kecil dari pivot, maka elemen tersebut akan pindah ke sebelah kiri pivot. Seperti yang kita lihat di sini, angka 1 lebih kecil dari 7, angka 10 lebih besar dari 7, maka tetap di sebelah kanan. Kemudian angka 1 lebih kecil dari 7, dan angka 5 lebih kecil dari 7, akan dipindahkan ke sebelah kiri angka 7.
Nah, jadi kita sekarang punya dua partisi. Partisi 1 dan partisi 2. Dari masing-masing partisi tersebut, kita akan menaruh pivot di keduanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini, partisi 1, pivotnya itu ada 4. Nah, 4 ini kita bandingkan dengan elemen-elemen lain dalam partisi tersebut. Jadi, kalau angkanya lebih kecil dari pivotnya, akan dipindahkan ke sebelah kirinya. Seperti ini, angka 2 pindah ke samping kiri pivot. Angka 1 lebih kecil dari 4, pindah ke sebelah kirinya. Angka 5 akan tetap di situ, di sebelah kanannya. Kemudian begitu juga dengan partisi yang kedua. Next. Perbandingan dengan algoritma sorting lain dan analisis kompleksitas waktu. Quicksort memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan algoritma sorting lain seperti bubble sort atau insertion sort. Algoritma ini memiliki kompleksitas waktu rata-rata yang baik, yaitu O n log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Namun dalam kasus terburuk, ketika pivot selalu merupakan elemen terbesar atau terkecil, kompleksitas waktu dapat menjadi O n pangkat 2. Tetapi ini jarang terjadi dalam praktiknya. Quicksort juga memanfaatkan pengurutan in place, sehingga membutuhkan sedikit ruang tambahan untuk penyimpanan. Yang keenam ada algoritma binary search. Yang keenam, pengenalan tentang binary search dan kebutuhannya. Binary search adalah algoritma pencarian yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array atau daftar yang sudah diurutkan. Algoritma ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian pada setiap iterasi dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Ini adalah algoritma yang efisien untuk mencari elemen dalam data yang besar, karena mengurangi jumlah perbandingan yang diperlukan. Ya, langkah-langkahnya di sini kita memiliki sebuah array yang sudah diurutkan ya. Misalnya kita sekarang ini kita pengen mencari angka 50. Nah, binary search akan mencari nilai tengah dengan nilai tengah dari array ini dengan cara elemen pertama ditambah elemen terakhir dibagi 2, yaitu 0 ditambah 6 dibagi 2 yaitu 3. Berarti elemen tengahnya itu adalah 3. Elemen tengahnya 3 dengan nilai 35. Nah, jadi kita di sini punya 3 kelompok. Kelompok pertama itu kelompok yang kurang dari 35, terus yang lebih dari 35, dan yang 35 itu sendiri. Nah, nilai 50 ini masuk ke, nilai yang kita cari ini masuk ke kelompok yang mana? Nilai 50 kan masuk ke yang lebih dari 35 ya, jadi kelompok lain itu tidak dipakai. Kemudian kita sekarang pakai yang kelompok lebih dari 35. Nah, di sini kita cari lagi nilai tengahnya dengan cara elemen pertama tambah elemen terakhir dibagi 2. 4 tambah 6 dibagi 2 itu 5 ya. Jadi ini nilai tengahnya. Nah, kita cari 50, nilai 50 ini masuk ke kelompok yang mana? Lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, 50 ini kan ternyata lebih kecil dari 65. Jadi, nah inilah jadinya ketemu. Next. Analisis kinerja dan kompleksitas waktu. Binary search memiliki kompleksitas waktu O log n, di mana n adalah jumlah elemen dalam array. Algoritma ini sangat efisien karena pada setiap iterasi ia membagi jumlah elemen yang perlu dibandingkan menjadi setengahnya. Ini sangat berguna ketika mencari elemen dalam data yang besar, seperti dalam database besar atau pencarian dalam daftar telepon. Namun penting untuk dicatat bahwa binary search hanya berfungsi pada data yang sudah diurutkan. 7. Algoritma linear search. Next.
Penjelasan tentang linear search dan cara penerapannya. Linear search adalah algoritma pencarian sederhana yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam daftar. Algoritma ini bekerja dengan memeriksa setiap elemen dalam daftar secara berurutan hingga elemen yang dicari ditemukan atau daftar telah habis. Jika elemen yang dicari ditemukan, indeksnya dikembalikan. Jika tidak, pesan tidak ditemukan dikembalikan. Algoritma ini dapat diterapkan pada daftar apapun, terlepas dari daftar apakah itu diurutkan atau tidak. Langkah-langkah pelaksanaan algoritma linear search. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaksanakan algoritma linear search. 1. Mulai dari elemen pertama dalam daftar. 2. Periksa setiap elemen dalam daftar secara berurutan. 3. Jika elemen yang dicari ditemukan, akan mengembalikan indeksnya. 4. Jika tidak ada elemen yang cocok ditemukan, kembalikan pesan tidak ditemukan. Seperti pada gambar di bawah ini adalah ilustrasinya. Next. Kompleksitas waktu dan situasi di mana algoritma ini efektif. Kompleksitas waktu algoritma linear search adalah O kali N, di mana N adalah jumlah elemen dalam daftar. Algoritma ini efektif ketika jumlah elemen dalam daftar kecil atau ketika kita mencari hanya satu atau beberapa elemen dalam daftar. Seperti yang ada di gambar di bawah ini sebagai ilustrasi, yaitu O dan N adalah yang paling berkaitan tentang input size dan waktu yang digunakan. Next. 8. Algoritma Fibonacci. Penerapan rekursi dalam menghitung bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci adalah deret bilangan yang dihasilkan dengan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya dalam deret tersebut. Dalam penerapannya, algoritma Fibonacci dapat dihitung secara rekursif dengan menggunakan rumus berikut. Fn sama dengan Fn-1 ditambah Fn-2 dengan F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1 sebagai kondisi dasar. Dan bisa dilihat seperti di bawah ini. Ilustrasinya seperti itu kurang lebih. Next. Perbandingan antara pendekatan rekursif dan dinamis. Dalam pendekatan rekursif, fungsi Fibonacci memanggil dirinya sendiri secara berulang untuk menghitung bilangan Fibonacci. Namun, pendekatan ini membutuhkan banyak panggilan fungsi rekursif yang dapat menyebabkan kinerja yang buruk pada bilangan besar. Sebaliknya, pendekatan dinamis menggunakan tabel untuk menyimpan nilai-nilai sebelumnya dan menghindari panggilan fungsi rekursif berulang-ulang, sehingga lebih efisien daripada pendekatan rekursif. Dalam pendekatan dinamis, kita menghitung nilai-nilai bilangan Fibonacci secara berurutan dari 0 hingga n, dan menyimpan nilai-nilai tersebut dalam tabel. Nilai-nilai ini kemudian digunakan untuk menghitung nilai-nilai bilangan Fibonacci yang lebih besar. Pendekatan dinamis membutuhkan waktu O kali n untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n. Sedangkan pendekatan rekursif membutuhkan waktu O2 pangkat n. Rekursif membutuhkan waktu O2 pangkat n. Oleh karena itu, pendekatan dinamis jauh lebih efisien daripada pendekatan rekursif ketika kita perlu menghitung bilangan Fibonacci untuk n yang besar. Kemudian ada algoritma Euclidean. Next. Algoritma Euclidean adalah metode untuk mencari FVB dari dua bilangan bulat. Metode ini dinamakan dari Euclid, seorang matematikawan Yunani kuno. Algoritma ini berdasarkan observasi bahwa FVB dari dua bilangan tidak akan berubah jika bilangan yang lebih besar dibagi dengan sisa hasil bagi dari pembagian bilangan yang lebih kecil dan bilangan yang lebih besar. Dengan kata lain, FVB dari A dan B sama dengan FVB dari B dan sisa hasil bagi A dibagi dengan B. Algoritma ini dapat digunakan untuk mencari FVB dengan mengulangi proses pembagian hingga sisa hasil bagi menjadi 0. Next. Kemudian penerapan algoritma Euclidean dalam mencari FVB dari dua bilangan dengan langkah-langkah berikut.
Langkah pertama adalah menentukan dua bilangan yang ingin dicari FEB-nya. Misalkan bilangan pertama adalah A dan bilangan kedua adalah B. Kemudian kita dapat menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari FEB dari A dan B dengan mengikuti langkah-langkah ini. Jika B sampai dengan O, maka FEB dari A dan B adalah A. Kita telah mencapai titik di mana bilangan yang lebih kecil adalah 0. Jadi bilangan yang lebih besarnya adalah FEB-nya. Kita dapat menghentikan prosesnya di sini. Jika B tidak sama dengan 0, kita lakukan pembagian A dengan B dan simpan sisa hasil bagi dalam variabel sisa. Dalam notasi matematika, kita dapat menulis A sama dengan BQ ditambah sisa, di mana Q adalah hasil pembagian A dengan B. Selanjutnya, kita gantikan A dengan B dan gantikan B dengan sisa hasil bagi, yaitu A sama dengan B dan B sama dengan sisa. Kemudian kembali lagi ke langkah A, ulangi proses ini hingga sisa hasil bagi menjadi O. Kemudian ketika sisa hasil bagi jadi O, FEB dari A dan B adalah bilangan B terakhir yang bukan 0 pada saat itu. Next. Kemudian algoritma Euclidean dapat diperluas untuk mencari inverse modulo dari sebuah bilangan. Inverse modulo adalah bilangan yang jika dikalikan dengan bilangan tertentu dan diambil modulo terhadap suatu bilangan menghasilkan sisa 1. Next. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Tentukan dua bilangan, yaitu bilangan yang ingin dicari, inverse modulonya misalnya A, dan bilangan modulo misalnya M. Pastikan bahwa FEB dari A dan M adalah 1. Jika tidak, inverse modulo tidak akan ada. Kedua, gunakan algoritma Euclidean untuk mencari FEB dari A dan M. Dalam proses ini, kita akan terus melakukan pembagian dan memperbarui nilai A dan M, mengikuti langkah-langkahnya yang sama seperti dalam mencari FEB. Next. Kemudian setelah sisa hasil bagi menjadi O, dan FEB dari A dan M adalah 1, kita dapat menggunakan langkah-langkah algoritma Euclidean yang sebaliknya, atau backtracking, untuk menemukan inverse modulo. Pertama, mulai dengan menggunakan langkah-langkah algoritma Euclidean dari langkah terakhir. Misalkan, di langkah terakhir, kita memiliki A sama dengan U dan M sama dengan V. Kita gantikan U dengan V, dan V dengan sisa hasil bagi antara U dan V pada langkah terakhir. Teruskan langkah ini ke langkah sebelumnya, dan ulangi proses hingga kita mencapai langkah awal di mana kita memiliki A sama dengan 1 dan M sama dengan X. X adalah bilangan modulo awal. Pada langkah ini, inverse modulo adalah pada langkah ini inverse modulo dari A adalah bilangan V. Jika V negatif, ditambahkan M kepadanya untuk mendapatkan inverse modulo yang positif. Kemudian keempat, inverse modulo dari A terhadap M adalah bilangan V yang ditemukan pada langkah sebelumnya. Next. Kemudian ada algoritma sieve of Eratosthenes. Next. Sieve of Eratosthenes adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang tertentu. Algoritma ini dinamakan setelah Eratosthenes, yang seorang matematikawan Yunani kuno yang pertama kali mengusulkan metode ini. Konsep dasar dari sieve of Eratosthenes sangat sederhana, yaitu algoritma ini bekerja dengan mengeliminasi kelipatan dari bilangan-bilangan yang lebih kecil untuk menjadi bilangan prima. Algoritma sieve of Eratosthenes dapat digunakan untuk menemukan semua bilangan prima dalam rentang waktu tertentu secara efisien. Kemudian ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan batas atas, yaitu bilangan maksimum dalam rentang yang ingin kita cek apakah bilangan prima atau bukan. Kemudian buat array atau daftar bilangan dari 2 hingga batas atas dan tandai semua bilangan sebagai sebelum dieliminasi. Kemudian mulai dengan bilangan 2 yang diketahui sebagai bilangan prima, tandai bilangan 2 dan semua kelipatannya sebagai dieliminasi. Next. Lalu pindah bilangan ke berikutnya yang belum dieliminasi, yaitu 3. Tandai bilangan 3 dan semua kelipatan yang sebagai dieliminasi. Teruskan langkah sebelumnya dengan bilangan berikutnya yang belum dieliminasi. Setiap kali Anda menemukan bilangan prima baru, tandai semua kelipatannya sebagai dieliminasi. Ulangi langkah 5 hingga mencapai akar kuadrat dari batas atas. Pada titik ini, semua bilangan yang tidak dieliminasi dalam daftar adalah bilangan prima, seperti 23, 5, 7, sampai seterusnya. Ya, kemudian ada analisis kompleksitas suatu
dan penerapan dalam praktik. Kompleksitas waktu shift of Eratosthenes tergantung pada ukuran batas dan atas rentang yang ingin dicari bilangan prima. Misalkan n adalah batas atas rentang, maka kompleksitas waktu shift of Eratosthenes adalah O n logaritma n. Dalam praktik shift of Eratosthenes sangat efisien ketika digunakan untuk mencari bilangan prima dalam rentang yang relatif kecil. Ketika batas atas rentang sangat besar, algoritma ini mungkin memerlukan banyak teori memori untuk menyimpan daftar bilangan. Sebagai alternatif, dapat menggunakan variasi algoritma yang mengoptimalkan penggunaan memori seperti segmented shift of Eratosthenes. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.